gairah sama nafsu beda apa sama? Mirip. Tapi tidak ya? bisa disamakan. Iya. Katanya orang-orang atau cewek-cewek kalau lagi PMS itu memang tegangan tinggi. Waktu anak itu udah mulai mengenal kata mama, papa gitu ya, mereka itu sebenarnya udah belajar seksual tuh. Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk menikah itu bukan cuman gedungnya doang yang dilihat ya. Nah iya harusnya sih. Bukan resepsinya doang ya. Buat gaunnya juga ya. Nah, itu mahal-mahal buat apa sih sebenarnya pernikahan? Better sih sebelumnya udah pernah. Ya walaupun cuma But sekali gitu. safe sex. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Purwo. Kita jumpa lagi di podcast kita Cinta Is Love bersama Mon Amor. Terus kita hari ini nih kedatangan bintang tamu yang sebetulnya gue juga pengen banyak tanya karena ada satu yang buat gue jadi agak ya absurd gitu. Karena berkaitan dengan seksualitas gitu. Jadi gue pengen nanya banyak nih sebetulnya. Nanti juga Bu Mon Amor juga mau nanya banyak tuh. Nah kita kedatangan Dr. Ruben Aprianto. Yeah. Wah. Hari ini seru kayaknya deh. Seru banget ini kalau udah ngomongin seks itu seru gitu ya. Tapi sebelumnya sekarang dokter biasanya praktek di mana nih? Kalau untuk saat ini sih saya di Jakarta Stem Cell Center di Jalan Imam Bonjol nomor 68. Oh, saya megang seksual. Dalam kurung studionya Cinta Is Love ya? Oh iya betul. Betul. Iya kan? Terus. Oke, untuk saat ini sih saya ngambil bidangnya di masalah seksualitas. Jadi untuk semua teman-teman yang ada masalah kayak disfungsi ereksi atau ejakulasi dini gitu ya, atau enggak untuk meningkatkan enhancing harmony dan vitality, bisa datang langsung ke sini. Oke, gitu ya. Jadi dokter prakteknya hari apa nih biar pada tahu dong ya. Kalau misalnya saya di sini gimana panggilan ya? Oh panggilan. Oh, Ke rumah juga bisa sama dok. saya. Panggilan. Ke rumah boleh dok dipanggil. Oh boleh. Oh boleh. Lebih private jadinya ya kan. Tapi itu kalau misalnya untuk konsultasi aja. Konsultasi. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi kan ini kita punya podcast namanya Cinta Is Love nih dok. Yep. Nah cuman yang kadang-kadang suka jadi pertanyaan yang saya pengen tanya itu adalah langsung ke urusannya gini. Apakah seksualitas itu bagian dari cinta atau cinta itu bagian dari seks? Oke. It's a hard question sebenarnya. Nah, coba. Untuk sexuality dan juga love gitu ya. Nah, sebenarnya seksualitas itu adalah salah satu di bagian dari cinta. Bagian dari cinta? Betul. Bukan kebalik ya? Enggak sih. Oh. Kalau misalnya seksualitas tanpa cinta gitu ya, itu lust jadi kan. Flat nggak sih ya kan? Betul. Gitu. Nggak ada hubungannya platonik. Nggak ada berarti kan. emosionalnya. No emotional. Nah kalau misalnya cinta sendiri justru bahan bakarnya tuh seksual. Iya kan? Dia jadi makin deep ya. Makin deep. Kalau betul. udah ada ke seksualnya itu kan. Betul, Cintanya jadi kayak makin burn gitu gak sih? Yes, dan memang kalau misalnya kebanyakan kita lihat nih misalnya rumah tangga gitu ya. Yang zaman dulunya memang lagi gereng-gerengnya karena seksualitas mereka lagi gereng-gerengnya gitu. Makin kesini, makin lama hubungan mereka justru makin turun tuh cintanya. Kenapa? Kebanyakan gak ada seksualitasnya justru yang turun. Turun seksualitas dalam konteks gairah atau cintanya yang turun? I think both. Keduanya? Iya sih, Betul. make sense sih itu. Ya. Karena seks itu trigger dari love itu sih Yes, benar betul. kan? Tapi Iya. kan masalahnya menurut saya nih, cinta itu ada urusan kekuatan secara physically. Artinya kalau dia makin menua, konteksnya kepada physically itu kan juga berpengaruh. Betul. Lalu kemudian apakah itu menjadi satu kesimpulan ketika fisiknya lemah lalu seksualnya bergairahnya turun, itu menjadikan bahwa cintanya juga pudar? Enggak dong, tetap ada memori gak sih? Mungkin kayak masih gitu ada ya? memori ya. Iya. Jadi bahan bakarnya sendiri bukan cuma seksualitas.
Masih ada Tapi bonding banyak yang lain, ya. bonding, memories gitu kan. Emosionalnya juga Betul. dapat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah makin tua suatu hubungan bukan cuma seksualitasnya doang yang memang harus dipertahankan, tapi memperkuat lagi tuh namanya memori gitu kan, bondingnya gitu. Mungkin memang secara seksual mereka udah lemah gitu ya, tapi dengan secara memori yang udah lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang masih muda gitu, mungkin itu salah satu yang bisa mengharmoniskan kembali gitu. Jadi memori Bonding. dalam konteks di sini lebih, kalau memorinya buruk semua gimana? Waduh, Kan itu faktanya ada loh. benar-benar. Jadi ada orang yang bertahan dalam pernikahannya Iya. bukan karena dia bahagia, tapi karena faktor anak, Betul. lalu faktor di mana ada situasi-situasi yang membuat kayaknya ya udahlah, gue jalanin aja, gue nggak enak nih nanti cerai, masalah ribet gini. Nah itu gimana tuh dok? Lebih balik lagi jadi kayak norma-norma di sekitar dia ya. Iya betul. Oke, sebenarnya kalau misal udah latar belakangnya seperti itu bukan namanya cinta berarti. Jadi cintanya udah hilang tuh. Cintanya udah hilang sama sekali. Oke. Mungkin dari awal pun juga bukan didasari oleh cinta kalau kayak gitu. Hmm. Karena memang ada embel-embel lainnya kan. Iya benar. Ya, Sorry gue potong nih dok. Perbedaan antara tadi Mon Amor bicara tentang emotion. ya. What the different emotion dengan nafsu? Kalau emotion itu berarti timbal balik. Kalau nafsu enggak? Nafsu enggak? Kalau Maksudnya dua-duanya berarti nafsu? kalau ada emosional itu berarti dua arah ya. How to react something kan. Iya, berarti ada dua dianya juga arah. membalas Betul. kan. Iya, oke. Sedangkan kalau misal lust Nafsu tuh tuh lebih biasa salah satu gak sih? salah satu. Cuman lu doang sama diri lu sendiri. Gitu. Gairah gitu Iya. ya. Gairah sama nafsu beda apa sama? Mirip. Mirip. Tapi beda tidak ya? bisa disamakan. Iya. Nah kalau nafsunya dua-duanya nafsu gimana? Berarti emotional dong. Itu emosional. Iya. Oh. Emosi yang memang dua-duanya saling timbal balik bahwa mereka berdua itu adalah gairah gitu kan, lust. Oke. Jadi seru nih ngebahasnya makin detail ya kan? Yoi. Iya. Kan? Seru. Jadi kalau bicara cinta itu berarti jadi seksual adalah bagian dari cinta, Betul. ya? Yep. Bukan cinta itu bagian dari Bagian dari seksual, seksual. itu tadi. Yes. Oke. Nah kemudian kalau gitu ketika ada orang misalnya dia punya pasangan, ya, lalu dia ternyata juga bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain misalnya. Nah itu jatuhnya dia apa? Jadi nafsu atau emotion atau apa tuh? Tergantung sama lawan pasangannya ya. Heeh. Apakah lawan pasangan itu with consent atau enggak gitu kan? Iya benar dong. Iya, Apakah dia itu dibayar atau enggak? Karena kalau misalnya dibayar without consent gitu kan biasanya itu lust justru. Enggak, kalau misalnya Bukan nggak dibayar. emotional. Ya kan ada nih orang misalnya With cheating lah di consent belakangnya enggak gitu. tuh? Hah? With consent enggak? Dengan lawan pasangannya? Nah itu misalnya dia baik-baik aja sebetulnya. Oke. Nah itu kan banyak yang kayak gitu. Berarti mungkin udah ada cinta di antara mereka. Jadi Tapi cinta cintanya itu terlarang ya. kalau begitu, kalau bicaranya dari sisi seks gitu ya, berarti cinta itu bisa banyak ke orang dong, banyak orang dong. Bisa. Tinggal proporsinya aja lebih besar kemana. Ini versi cinta apa Dr. Ruben seks ya, ya nih? versi gue ya, versi gue. versi Dr. Ruben ya. Iya karena versi orang beda-beda. Iya ya. benar. Artinya bisa bahwa cinta itu bisa di banyak orang dalam satu waktu. Mungkin. Tapi Mungkin proporsinya yang berbeda. Proporsinya yang berbeda. Mungkin itu bukan cinta gak sih? Itu lebih ke seks, gairah Sex drive. seksnya kali ya. Mungkin. Tapi enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya memang Tapi kalau udah dengan ada orang seks- lain tapi ternyata Iya. gue suka juga nih kayaknya nih. Terus Tapi dia kalau juga udah ada suka seks sama tuh gue pasti gitu. ada lah bibit-bibit walaupun belum stronger gitu kan. Ya gak sih? Bibit apa maksudnya? Ya bibit cintanya itu tuh udah ada. Betul, tapi belum jadi cinta kali Ya ya. belum full of love gitu. Karena mungkin dalam perjalanannya juga kita ngelihat ternyata orangnya kayak gini nih karakternya gitu kan. Yang off banget gitu. Mungkin Terus pengaruh gak nih ya dok breaking. ya? Masalah seksualitas itu dengan kayak misalkan oh ya nih udah ngelakuin sekali, ih lu gak enak. Nah itu kenapa? Itu karena emosionalnya dia atau karena apa gitu? Oke, sebenarnya kan emosi sendiri kan muncul gara-gara sensorinya kita kan ya. Apa yang kita rasakan gitu, apa yang timbal balik dari orang itu berikan ke kita gitu. Nah kalau misalnya memang awalnya udah gak enak gitu, berarti sensori kita tidak terpuaskan kan. Oh jadi sensitivitas. Bukan Orang itu? sensorinya tuh maksudnya jadi kayak apa namanya Frekuensi keadaan, kali ya? ya apa yang kita rasakan gitu. Gitu. Kalau misalnya ternyata gak enak juga ya gitu. Atau itu berkaitan dengan ekspektasi, Somehow ya. ya kan? Jadi Betul. misalnya dia punya ekspektasi
wah ini kayaknya gini-gini. Dia punya ekspektasi Bener. yang luar biasa terhadap orang ini. Tapi ternyata pas eksekusi Off banget. jong gitu kan. Kayak gitu kan. Iya. Nah Itu banyak berarti, loh, lumayan loh. Iya, jadi artinya ekspektasi juga mempengaruhi itu ya. Betul. Jadi ekspektasi sama imajinasi mirip. Main penting pasti. Kalau imajinasi kan kita membayangkan tentang hal-hal yang kita inginkan kan. Terus itu perlu nggak di dalam seksualitas tuh? Perlu. Oh perlu ya. Kalau misalnya apalagi hubungan yang udah lama gitu ya, udah nggak ada sparksnya lagi. Iya, 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 Nah, iya, iya. imajinasi tuh Benar, itu salah benar, satunya buat Dan perlu ningkatin dikomunikasikan spark juga dong. lagi. Pasti Iya dong. harus. Karena kalau enggak kan dia nggak tahu juga. Bener. Nah, ya kan? Imajinasi kan cuma kita yang tahu. Betul. Kalau nggak dituangin, diomongin, Boro-boro. iya, ya kan? Kecuali dia paranormal. Ini yoi. Kayak lu dong. Kayak lu dong. Ya, jadi memang tapi gini sih ya, ini yang masih rancu nih soal emotion sama nafsu nih tadi nih. Kalau tadi tetap dokter bilang bahwa kalau emotion tuh dua belah pihak ya. Betul. Tapi kalau nafsu itu satu pihak Satu pihak. gitu ya. Itu gimana cara ngebedain ini emotion sama nafsu nih konteksnya tuh? Kayaknya gini gak sih, kayak misalkan kita ke spa. Iya. Ya, kalau menurut aku nih jawab pertanyaannya Steferi, kita ke tempat spa Ibu gitu. dokter. Enggak jauh. Aku merangkap Iya, jauh. asisten dokter. Oh, oke. Kita ke tempat spa gitu. Pasti ada touching kan? Betul. Bener dong, dan itu biasanya ke tempat spa itu kan yang kerja kan cewek. Iya. Ya kan? Ya misalkan yang datang itu kan laki-laki gitu. Dan emang tempat spa rata-rata laki-laki kan yang Iya. datang. Ada touching. Nah, itu biasanya kan ada dari touching itu kan ada sentuhan itu kan bisa terjadi gairah Rangsangan kan. gitu, Ya, betul. gairah kan. Nah, dari gairah itu biasanya yang nafsu itu biasanya laki-laki. Ada gairah itu yang maksudnya kan nafsu, salah satu nafsu itu. Jadi Sedangkan kalau emosi itu pekerja dua-duanya ya. gitu. Heeh. Dua-duanya. Dia Ya, nggak itu- ngerti itu- dong, nggak nyampe otaknya. Enggak. Itu kan dalam konteks ada hubungan jasa ya. Iya, jasa Iya kan, itu kan. jasa Soal kan. dibayar kan. Iya, artinya itu bicara tentang sebuah hasrat yang liar. Jadi ketika dia sudah membelokkan sisi profesionalisme nih si Bener. konsumennya kan. Iya. Tapi maksud saya dalam konteks ini adalah ketika misalnya dia dekat seseorang nih, gitu kan. Itu gimana kita membuat satu kesimpulan ini adalah emosional bukan nafsu, gitu loh. Oke. Kalau kayak gitu ya jelas lah, clear, itu clear banget. Tapi kan dalam satu hubungan kan kita bisa tahu nih, oh Ya ini mesti ada kayaknya perasaan dulu dong, iya gak sih? Bener sih. Jadi kalau misalnya lust sendiri atau gairah gitu ya, nafsu, itu ngelihatnya cuma satu poin doang dari seseorang. Misalnya, gue ngelihat satu cewek nih, ih bagus juga nih badannya. Itu nafsu. Tapi Langsung ada ketika- imajinasi betul. gitu gak sih dok? itu Ketika nafsu atau dia sedang mengangkat sebuah kenyataan memang badannya bagus. itu kan subjektif sebenarnya. Betul. Karena Tapi subjektif yang subjektivitas- biasanya kadang-kadang bersifat umum kan dok. Betul, bersifat umum. Cuman dia nambahin sendiri dengan imajinasinya dia. Oke. Nah, itulah nafsu. Sedangkan kalau misalnya emosional gitu ya, ngelihatnya bukan cuma satu faktor doang. Gimana taunya kan dia baru ngelihatnya baru physically dong. Belum Nah, jadi ini. Itulah bedanya kan. Biasanya memang emosional awalnya dari nafsu tuh. Oke. Bisa berangkat dari Oke. nafsu kan. Tapi kalau misalnya emosional itu sama dengan nafsu, sebenarnya enggak sama sekali. Karena kalau misalnya nafsu, pandangan lu terhadap seseorang nih, gitu. Kalau misalnya ternyata nih cewek diajakin ngobrol, enak juga nih, asik ngobrolnya. Ternyata udah ada karakter yang sama, gitu kan. Udah itu pembicaraannya nyambung. Nah itu mungkin jadi emosional nanti. ke Iya, depannya. iya. Gitu. Jadi ada rasa bertambah untuk kayak mau deket-deket Benar. gitu ya kan. Terus Iya. jadi ada bonding, Ada chemistry bonding, betul. gitu kan. Ya sebenarnya yang dibangun kan itu dulu ya dok ya. Betul. Kalau Dalam satu misalkan hubungan memang ya. mau ke arah, nggak tahu ya kalau aku perempuan ya, mungkin sisi perempuan sama laki-laki kan pasti beda kan. Otaknya udah beda gitu. Laki-laki pasti lebih dominan, lebih ke seksual, otak seksnya itu pasti lebih dominan. Benar gak sih dok? Somehow iya sih. Iya kan? Betul. Kalau sebenarnya. cewek itu kan lebih ke, ya gue harus punya feeling dulu. Ya aku Iya. nggak tahu cewek pada Building umumnya connection gimana. dulu Ya, ya. punya feeling dulu, mesti chemistry dulu gitu. Kayak gimana ada rasanya dulu gitu kan. Benih-benihnya tuh harus ada dulu, nggak bisa langsung tabrak Dar gitu aja langsung gitu ya. ya kan, nggak bisa gitu. Jadi Kecuali kalau- memang dia profesionalitas yang seperti kamu bilang tadi. Oke, Dia jadi- pekerja gitu. Jadi kalau gitu, kalau ada yang terjadi one night stand, itu emosional atau that's itu mungkin sama-sama mau gak Emosional sih? sebenarnya nafsu sih kalau kata gue. jadi one night stand kan itu tidak ada paksaan ya? Itu Nggak ada berdua paksaan. terjadi Itu sesuatu. sama-sama With mau consent, kan. Betul, makanya itu emosional atau nafsu?
Tergantung nafsu dua belah sih, pihak. kalau Kalau menurut aku sih kalau one night stand itu kan berarti dia baru kenal that time. Iya. Ya itu nafsu. Nafsu. menurut Jadi aku. dua-dua kan dua belah pihak. Iya. Katanya kalau emotion itu dua belah pihak. Kalau nafsu itu satu pihak. Ya berarti dua-duanya itu nafsu berarti. Ada rasa Jadi kalau nafsu. gitu dua belah pihak yang saling itu Atau berarti mungkin karena keadaan kali ya. Keadaan. Jadi gimana kali nih? ya. Jadi rancu kan? Kadang-kadang misalkan dia di mobil berdua atau dia di suatu ruangan berdua. Jadi ada trigger, itu termasuk triggernya juga sih. Iya, trigger apapun triggernya. Yang menjadi pertanyaan kalau kedua belah pihak tadi adalah pengertiannya adalah emosional, itu menjadi tidak terjadi dong dalam Ya, itu konteks kan one night pikirannya stand. kamu, nggak bisa semua orang dipikirinnya sama Nah, dong. bukan sama. Ini kita perlu penjelasan karena ada satu bentuk teori dari dokter tadi. Lalu ada beberapa case, Yeah. bener dong. Tadi kamu ngambil contoh adalah soal ke spa nih, ya. Aku ngambil contoh one night stand. One night stand itu jadinya masuknya yang mana? Yang nafsu atau dia balik ke emosional. Sementara itu tidak ada Sebenarnya pasangan Kalau itu aku keduanya. nafsu. bukan emosional berarti ya. Itu aku interaction sebenarnya. Apa Interaction itu aja. Jadi interaction tuh bahasa Indonesia apa ya? Interaksi antara dua belah pihak Iya, gitu jadi loh. dua actionnya orangnya mereka berinteraksi gitu. aja sebenarnya. Dengan Aku driven agree by sih sama lust dokter, gitu. karena pemikiran aku juga seperti itu gitu. Bukan, ini kan pembahasannya jadinya Mungkin setelah dari itu dia baru ada emotional Emotional bondingnya. setelah itu. Karena udah terjadi seksualitas itu gitu. nah, Seks pada itu saat sendiri. seksualitasnya terjadi, masuknya ke apa? Lust. Apa? Nafsu. 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 Iya. Tapi kan kedua belah pihak. Kedua belah pihak untuk konsen melakukan sesuatu kan. Iya. Sama aja halnya dengan Kan itu interaksi masuknya dong. tadi kategorinya emosional tadi. Kalau emotional itu emotionally interact. Dua belah pihak kan? Dua belah pihak. Oke. Kalau ini dua belah pihak juga sama-sama Hubungan ya itu. iya. Seksual itu. Ya, seksualnya. Physical kan. Physical. Not emotionally gitu. Oke. Jadi berarti seksual yang dimaksud emosional itu adalah berarti yang harus melalui proses dong. Betul. Oke. Nah, ini nggak ada penjelasan tadi di sini. Iya Iya jadi dong. benar harus ada proses ya. Iya dong, Iya, iya, kan. iya. Nah, ada penjelasan baru nih dari Dokter Ruben bahwa berarti emosional yang dimaksud adalah tetap harus pakai proses Betul. sehingga sampai ke titik yang seksual tadi, ya kan? Oke, berarti kalau yang tadi kita masukin kategori nafsu, Nafsu dong. nafsu. Oke, ya. Soalnya tadi ke triggernya adalah kalau dua belah pihak Konsen. Iya. masuk langsung ke emosional. Nah, akhirnya aku tanya kalau one night stand kan itu jelas clear tuh dua-duanya mau itu. Iya. Nah, berarti harus ada satu proses dulu ya. Iya. Benar. Oke, itu sepakat dulu tuh di situ. Oke, berarti memang tetap ada satu proses ya yang harus dilakukan sehingga tidak langsung jebret gitu ya. Ya iyalah semua butuh proses ya walaupun itu Bener, seks bener gak sih? Betul. Kan nggak mungkin kita langsung buka baju jebret gitu kan nggak Iya. mungkin kan kita pasti ada touching dulu ya kan. Foreplay dulu. Iya, nah itu kan pasti ada tahapan-tahapannya untuk akhirnya Tapi yang dimaksud proses bukan yang ini dong. Bisa salah satu proses ya loh. Loh, kalau misalnya dia one night stand terus melakukan yang tadi, Nah, tapi emotionally kan beda. ya makanya Mungkin saya dia bilang, orang lain. Ini harus dijelasin Di otaknya proses yang dimaksud itu bukan yang ini dong. Proses emosinya mungkin. Iya, artinya kan ada tetap jeda waktu dulu dong, Iya. ya kan? Jadi misalnya ngobrol dulu, Ngobrol dating dulu. bareng Iya. dulu Iya. gitu kan? dalam satu hari itu kan. Enggak. Ini kan dong. one night stand. Enggak, kalau one night stand, Kayaknya nggak bakalan ada proses gitu sih. iya. Tapi Kalau one night nggak ada one night stand nggak ada proses itu. Langsung Tapi ada bang kok. gitu. Gimana? One night stand Oh, tuh banyak loh maksudnya yang gimana? Coba terjadi kalau- misalkan gitu dia mabok, dia dibawa Kok pulang mabok sama. bukan one night stand Iya, dong, maksudnya beda, itu ada jatuhnya pengaruh iya lain. dong, maboknya dia Di itu luar kan. kesadaran itu. Oh iya, tapi maboknya ini kan ada orang yang mabok banget sama yang dia sebenarnya berasa untuk pengen kayak pulangnya sama nih cowok nih. Ada loh yang kayak gitu juga. Ya, tapi itu bukan proses. Jadi maksudnya kamu proses tuh gimana? Jadi gini, misalnya nih kita kenalan dulu sama orang ya. Lalu terjadi nih ketemu, ngobrol bareng, Iya. bonding bareng. Itu kan yang dimaksud Betul. emosional tadi kan. Emotionally attached. Jadi bukan yang tadi dimaksud hari ini nih. Kita ketemu, terus buka baju, foreplay dulu. Itu masuk emosional enggak dong? Enggak. Nah itu nafsu kali ya. Nafsu itu. Nah itu maksudnya. Jadi itu yang tadi saya bilang, runtutannya tetap ada proses-proses dari awal itu kan. Nah jadi ini yang harus jangan sampai disalahartikan nih dok. Ya. Nanti takutnya orang langsung jebret, wah gue sama-sama mau kok Sama-sama nih," emotional gitu. ini. Iya gitu sih intinya sih gitu. Iya. Oke, intinya sih seru sih kalau ngomongin soal ini. Berbeda Soalnya pendapat ya. Betul. iya, soalnya gini dok, dari dulu
orang kan kadang mengatasnamakan cinta dalam konteks ketika dia melakukan hubungan seksual. Oke. Kadang-kadang dia mengatasnamakan cinta, lalu dia bilang ini cintanya gue nih. Padahal sebetulnya itu nafsu mungkin, ya Yep. kan? Nah, selalu dikambing hitamkan nih cinta. Lalu setelah itu selesai, gitu. Nah, ini kan jadi harus dibikin arahnya bahwa hubungan itu memang diperlukan, cinta itu memang harus hubungan yang sehat sebetulnya kan? Betul banget. Itu gimana itu dok? Coba biar tahu nih publik, ya Oke. kan? Jangan langsung blot gitu kan? Ya langsung cuman ini cantik juga nih, yaudah gue bisa deh kayaknya deh, langsung gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya cinta yang sehat itu bukan cuman berasal dari sex driven doang ya, jadi bukan dari seksualitasnya sendiri. Nah sedangkan kalau misalnya cinta yang sehat itu lu harus lihat juga bibit bebet bobotnya sebelumnya kan, apakah nanti Track ke depannya track record ya betul, apakah nih orang bakalan seumur hidup gak nih sama gue. Karena yang namanya benar-benar cinta yang sehat itu adalah cinta dengan satu orang Satu waktu selamanya, dan satu masa. satu Wah, masa. pas banget emang tuh. Terus? Betul kan? Karena kalau misalnya ternyata nih pas lagi di perjalanannya ngelihat lagi cewek yang lain, kayaknya oke juga nih. Tapi Kayaknya gue bisa banyak cinta ya deh yang sama kayak itu. gitu kan dok. Betul. Tapi kita harus bedain tuh, apakah dia dalam kondisi dia ngelihat cewek yang lain itu apakah dia cinta ataukah memang dia Iseng gitu. nafsu doang. Nah, balik lagi ke cinta yang sehat seperti apa? Nah, dengan cinta yang sehat, lu kalau misalnya udah tahu bebet bobotnya gitu ya, sebelum track recordnya udah bagus, adalah pasti satu alasan yang kenapa gue harus ninggalin dia. Gitu kan? Dengan track record yang bagus, dengan kitanya udah melihat bahwa ini kayak you are the only one for me. Gitu. Pasti bakal mikir juga, apakah gue ngelihat cewek yang lain bakalan mikir, wah ini kayaknya oke juga nih. Bahkan ada yang mengalahkan pasangan lu saat itu gitu. Menurut gue itu sih cinta yang sehat sih ya. Ya. Selain itu juga lu harus lihat juga kondisi fisiknya. Physically. Apakah dia setiap kali bangun tidur bakalan bikin lu seneng? Atau justru pasti buka mata, aduh kenapa gue ketemu lagi orang ini sih? Oh oke. Iya kan? Itu yang salah satunya jarang dilihat sama orang-orang sekarang ya, modern ya. Ya. Yang penting ya udah seksnya enak kok. Dia good looking kok. Tapi ketika diajak ngobrol ternyata off. Ya. Gitu loh. Tapi sense-nya laki-laki nih ya, aku mau nanya di mata laki-laki seperti apa? Lebih ke karena fisik, karena imajinasi atau kayak style gitu, atau karena enaknya? Nah itu beda loh. Beda ya. Dokter ditanya jawab tuh. Aku Oke. juga. Dokter ditanya. Aku pengen tahu nih dari dua sisi ya gimana ya. Pertama pasti kalau misalnya berinteraksi sama orang mau nggak mau lah lihat dulu fisiknya dong. Oke. Ini fisiknya cocok nih sama gue nih. Oke. Diajak ngobrol dulu. Lihat cocoknya dari mana? Semua orang pasti punya figure yang dia ini kan adore kan. Nah kalau misalnya dia Kayak ternyata tipenya dia gitu tipenya ya? dia banget gitu. Misalnya hidungnya mancung, bibirnya seksi Oh, gitu aku ya. doang. Oh yes. Terus physically kayak Lu gak suka banget deh. bagus gitu kan. Apanya dok? Apanya dok? Payudaranya bagus Oh, iya. gitu kan. Oh, aku kayak gitu. semua itu loh. Oh, oke. Terima kasih loh udah mengingatkan ya. Nah mungkin dari situ dulu kan. Setelah dari mata baru turun tuh biasanya ke kuping dulu. Dari cara dia ngobrol, Iya. suaranya enak nggak? Iya benar-benar. Itu salah satu yang gue nilai Jadi ya. langsung berimajinasi Betul. gak sih? Oke. Imajinasinya walaupun terkadang ya. Langsung kondisi pas lagi mau hubungan seksual. Pasti kan salah satunya itu loh. Terfikirkan gitu. Habis dari kuping ke bawah biasanya. Ke bawahnya apa? Ke jantung dulu lah. Kalau misalnya gue deket dia deg-degan terus gak sih? Vibrasi. Oke. Vibrasi. Mungkin frekuensi ya jatuhnya Ya, akhirnya. ya. Chemistry. Pengen ketemu lagi betul, nggak, ketemuannya gitu. gimana? Nah, apakah itu ke atas dok kalau menurut saya bukan ke bukan bawah. ke bawah banget? Kan Karena- ke bawahnya dari kuping, Karena kalau frekuensi itu ke sini ke dari kepala. akal. I see. Oke. Betul. Nah dari situ barulah kalau misalnya memang udah lebih menjurus ke arah hubungan yang lebih serius, ya mungkin jeleknya dibilangnya test drive kali ya. Test drive. Oke. Yes. Kalau misalnya dari test drive ternyata enak ya kan, barulah. Nah, jadi lebih konsistensinya dengan enaknya atau kayak dia lebih ke memenuhi komunikasi nih ya kan. Seks juga harus ada komunikasi kan. Betul. Jadi lebih ke enaknya, communication atau gaya. Kalau buat cinta, Kalau ngeseksnya gitu. nge-sex ya. Kalau di cowok nih ya.
Enak nggak, atau both? Enaknya nggak? Bener nggak? Coba kalau kamu boleh Jangan dijawab. langsung ke saya. Ini ditanya dulu. Oke. Dia lagi mikir dok, biarin kasih dia kesempatan buat mikir. Kalau menurut saya sih lebih ke arah enak ya. Mau Enak ya? event gaya apapun, Tapi kalau nggak enak Kalau ya udah. overt, iya Oke kan? oke. Berarti rasa. rasa. Oke. Yes. Jadi dokter lebih ke soal enak. Iya dong. Walaupun fisiknya nggak mendukung. Misalkan gini, dia ya flat aja gitu, maksudnya cantiknya biasa aja, nggak terlalu sex appeal-nya biasa aja gitu. Payudara juga biasa, Oke. standar gitu-gitu. Lebih enak sih kayaknya. Lebih ke enak. Iya. Oke. Kalau Pak Wowo, Pertanyaannya apa? pertanyaannya sama. Enggak, Sama. dari- Kalau kamu lebih suka lebih dominan yang mana? Lihat fisik. For a good sex. For a good sex itu fisiknya. Kalau saya enaknya, 100% fisik di awal. Fisik juga betul. Jadi kalau tidak speknya nggak masuk, nggak. Even nggak berdiri kan? Pokoknya kalau nggak masuk, nggak gitu. Iya. Oke. Terus? Jadi bagi gue harus cantik menurut gue. Oh, oke. Ya. Kalau nggak, gue nggak bisa. Harus cantik atau harus seksi? Atau seksi Cantik. nggak perlu cantik? Cantik. Cantik. Jadi fisiknya nggak, maksudnya cantik, menarik. Walaupun fisiknya biasa aja gitu. Jadi face doang nih. Jadi face. Face. Walaupun fisiknya dia yang nggak mendukung banyak gitu, nggak seksi. Gini. Seksi itu kan sebetulnya ketika dirimu punya cinta. Kok diriku? Misalnya dirimu kan siapapun dia ya. Ini kalau menurut gue ya. Iya. Kalau udah cinta, itu seksi itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi nisbi gitu, relatif. Betul. Ya kan? Cuma nilai plus doang. Jadi artinya kalau gue pokoknya di awal cantik dulu, gitu. Jadi seksi itu bisa dibentuk menurut gue. Nah kalau cakep, Tapi sex appeal nggak bisa. Seksi mungkin in fisik ya, tapi sex seksi appeal kan. beda dengan sex appeal. Ya, iya. Maksudnya tapi Beda kan kan sex kita ngomongin appeal. tadi seksi. Oke, seksi bisa Jangan dibentuk. kemana-mana Oke. dulu, Ibu, ya. Oke. Oke, terus. Ya, jadi kalau bicara seksi sih enggak, gue pokoknya harus lihat gue menurut gue cantik, ya udah, gitu. Tapi kan maksud gue cakepnya itu memang cakep benar-benar cakep dalam konteks yang menurut kita ya, Iya. kan ini tadi ada standarnya, Betul. gitu kan. Standar kita masing-masing lah itu tidak bisa disamaratakan. Itu sih Ya. Jadi lebih ke fisik ya. fisik. Kalau Yep, fisik. Oke. Kalau dokter tadi rasa. Rasa. Berarti rasa nggak penting ya? Rasa itu akan ngikutin ketika kita udah suka. Oke. Betul. Kalau nggak suka, you nggak mungkin punya rasa, Oke. ya dong. Jadi bedanya apa? Seksi dengan sex appeal? Kalau sex appeal tuh daya tarik. Kalau seksi itu bisa dibuat. Yep. Oke. Ya kan? Makanya saya bilang seksi itu bisa dibikin. Iya, agree kalau itu. Kalau sex appeal itu memang dilahirkan. Dia sama kayak posisinya seperti wibawa dan charming. Ya. Yes. Jadi itu tidak bisa dibikin. Nah itu maksudnya. Udah paham? Silakan bertanya lagi. Paham itu gue. Terus dok ya, aku mau nanya. Oke. Katanya, ya nggak tahu ini katanya orang-orang atau cewek-cewek kalau lagi PMS itu memang tegangan tinggi ya, lagi tegangan tinggi. Pasti. Daripada setelah after After PMS itu justru gara-gara hormonnya lagi turun dan lagi merangkak naik gitu ya. Jadi nggak enak juga sebenarnya, cuman nggak lebih tegangan tinggi dibandingin PMS gitu ya. Kalau misalnya PMS tuh bener-bener hormonnya lagi bergejolak gitu kan. Oh gitu. Jadi That's benar why- ya itu Iya. akurat ya. Jadi keluar tuh sifat-sifat jeleknya tuh biasanya. Iya kan? Tapi ke-trigger untuk rasa kayak libidonya tinggi itu ngaruh juga. Biasanya Sebelum justru yang libidonya hate tinggi gitu. tuh waktu ovulasi Oh, Jadi 14 jadi hari lagi subur-suburnya dari itu. mens ya. Oh, oke. gitu. Ada yang beda kayaknya ya. Ada yang beda Apanya? dengan pengalaman sepertinya. Enggak, aku nggak punya libido. Mungkin belum ada pasangan yang cocok aja kali ya. Oke, tapi itu ngaruh banget loh. Lawan main Kalau ya. lawannya itu cocok tuh kayaknya ke-triggernya tuh apa ya, bisa everyday, Betul. bisa cepet gitu ya. Balik lagi Panasnya berarti cepet tadi ya. kan, physically awalnya pasti kan. Enggak, kalau aku Untuk nggak seks. fisik. Nggak mau ditanya ya aku. Oh iya, coba gimana? What a good sex for you? Kalau aku bukan lihat fisik sih, aku lebih ke aku punya rasa sama dia, klik gak gitu. Oh, Sama kayak dokter, lebih bukan rasa fisiknya ya, Iya. bukan rasa orangnya rasa ya. bikin nyaman. Tapi nyaman ya. dulu, terus dia lebih ke kok kayaknya dia bisa bisa buat hati tuh kayaknya tenang, aman gitu loh. Kayak harus lebih adem dinaungi gitu kayaknya. loh.
Jadi bawaannya kan pengen ketemu, pengen deket. Kalau ribut terus kan nggak pengen, iya Nggak dong. pengen, betul. Bener nggak sih? Iya. Jadi kan kita rasanya tuh kalau perempuan tuh pengennya tuh kayak deket terus karena di samping dia itu kita butuh gitu loh. Kita butuh ada dia, seneng deket dia. Lebih ke situ sih dok kalau aku ya. Oh, oke. Jadi bukan mata kalau aku. Bukan mata, mata batin mungkin ya. Mata hati, bukan mata batin. Mata batin mah dia. Jadi lebih ke ini dia. Lebih itu? ke pengayoman. Pengayoman. Iya. Diayomi gitu ya. Tapi itu Iya. perempuan kebanyakan sih sebetulnya. Betul. Iya. Tapi ada juga memang perempuan yang ngeliat dari mata kayaknya dia six packnya. Aku malah nggak ngeliat dari six packnya loh. Oh, oke. Kadang-kadang orang yang ngelihat aku in fisik gitu, ini mah pasti sukanya yang begini, enggak loh, gitu loh. Jadi tolong ya di, aku nggak begitu nih kriterianya Ji. Terus berarti proses inisiasinya berarti panjang banget dong? Panjang, aku tuh panjang emang. Oke. Untuk bisa mengenal dianya, untuk dia juga bisa mengerti akunya tuh panjang. Jadi prosesnya seperti yang tadi dibilang, prosesnya itu kalau aku ya panjang. Mungkin orang-orang mungkin nggak semuanya mirip kan gitu. Oke. Nah biasanya tuh kalau misalnya lagi inisiasi gitu ya, pernah ada sampai dilontarkan nggak kayak gaya apa yang lu suka gitu tentang Komunikasi. seksualitas itu? Ya. Ini Waktu nanya siapa awal-awal nih? Nanya siapa nih? Misalnya udah kenal lama nih. Nggak, udah gitu. ke dokter nanya aku atau nanya si Ferry? Dua-duanya. Oke. Kenal, Communication udah ya berarti lama gitu kan. Udah itu ini kayaknya cocok nih, klik nih. Nah, ada gak sih ngomongin seksualitas di dalamnya? Aku? Enggak. Kalau Sama aku sekali? jujur enggak, kalau lagi pendekatan enggak ngomong sih. Lebih kalau mungkin saat udah touching ya. Oh, Karena oke. aku bisa ngerasa sense orang touching itu tuh karena nafsu atau karena emang dia tuh caring sama aku itu. Bedanya apa? Beda lah sentuhannya gitu loh. Sentuhan tuh mungkin kita yang bisa ngerasa kan. Karena kalau udah sentuhan fisik itu kan ada energi yang ditransfer dari dia. Gitu loh. Oke. Kalau kita ngerasa kayak dari sentuhannya kayaknya dia tuh udah nafsu gitu. Aku lebih ke ya mental blocking jadi akhirnya. Karena kita belum tahu kan di awal gitu. Tapi kalau misalkan dari sentuhan, dari ngobrolnya aja udah nyaman gitu. Terus dia juga ngerasa, aku juga ngerasa kayaknya kok enak ya diajak ngobrol, pengen ketemu lagi atau apa. Itu dari situ mungkin bisa gitu. Panjang ya berarti. Panjang banget Panjang. aku. Kalau Bapak gimana Pak? Saya kan lebih cenderung apa ya, kalau kayak gitu-gitu emang nggak perlu diomongin ya. Karena saya tidak mau melahirkan orang membuat satu ekspektasi. I see. Ngerti gak? Iya. Kalau kita ngomong gitu kan ada ekspektasi nanti. Wah ini Lalu ternyata nggak perlu ketika diomongin. pembuktian nggak taunya nggak sesuai. Lah, Rodet iya kan. benar. Iya, Ya iya. mendingan ya sudah berjalan aja. Itu ngalir. berjalan ya, aku juga gitu sih. Makanya itu kan dari ngobrol touching gitu kan akhirnya nggak ada planning. Bukan yang oke, kita kesini ya, nanti aku kesini ya, kita janjian di sini ya. Berarti ada something suatu momen atau waktu di mana dengan sengaja gitu. Kalau aku nggak gitu, jadi ketidaksengajaan, mengalir. Mengalir. Mengalir Nice. gitu. Berarti kalau ngelihat dari ininya, saya mau coba agak putar sedikit nih dok. Perjalanan soal apa cinta gitu ya, itu kan kalau kaitannya dengan seksual, seberapa akhirnya kita juga bisa memberikan pendidikan seks kepada orang-orang yang menurut saya itu ada jenjangnya kan. Yeah. Nah ini kan di Indonesia ini kalau saya ngelihatnya pendidikan seksual itu masih menjadi rancu karena dianggap menjadi sesuatu yang agak tabu. Padahal sebetulnya itu dalam bentuk-bentuk tertentu dia sudah harus mulai diajarkan dalam usia dini sebetulnya. Even dari Sehingga balita nanti tuh. jangan sampai terjadi sesuatu yang salah kan terhadap seks itu sendiri. Iya. Nah itu gimana tuh edukasi yang mungkin tepat ya berdasarkan usia dan lain sehingga orang tahu nih bahwa ada fungsi-fungsi yang memang harus dijalankan di usia-usia tertentu dan tidak bisa dilakukan di sebelumnya misalnya. Ini kan sekarang udah karena bebasnya informasi yang tidak terfilter, orang jadinya berpikirnya wah bisa melakukan itu dalam konteks usia berapapun nih. Iya. Nah itu gimana tuh dok? Dan kadang-kadang justru jadi inappropriate ya, Iya. pasti gedenya. Oke, sebenarnya edukasi sexual education ya, sexual education itu harus dari kecil banget. Waktu anak itu udah mulai mengenal kata mama, papa gitu ya, mereka itu sebenarnya udah belajar seksual tuh. Oke. Gimana saat dia ngebedain, oh ini mama tuh berarti cewek, papa, oh ini berarti cowok. Iya. Nah dari situ udah mulai. Terus perkembangannya setelah dia udah bisa berjalan gitu ya, udah bisa merangkak gitu.
apa yang dia masukin ke mulut dan apa yang gak boleh dimasukin ke mulut, itu salah satu pelajaran mereka tentang sex education. Kenapa? Karena ternyata dalam bidang psikologi, pada usia-usia tersebut itu lagi ada fase oral namanya. Fase oral dan fase anal. Fase oral itu ketika dia belajar untuk memasukkan sesuatu ke mulut. Oh ini teksturnya seperti ini. Oh ini gak boleh masuk mulut. Nah itulah salah satu pendidikan yang kita harus berikan ke anak-anak. Terus kalau misalnya udah anak SD gitu ya, sebenarnya yang disayangkan gitu ya, harusnya tuh sexual education jadi salah satu di kurikulum. Kenapa? Karena kalau misalnya tanyain deh anak-anak SD sekarang, 6 SD aja yang udah remaja gitu, apakah mereka tahu bagaimana cara pasang kondom? Apa sih kondom itu? Apa sih sexual intercourse itu? Even yang lebih sederhana lagi aja, apa sih bedanya cewek sama cowok? Mereka juga kadang-kadang sekarang nggak tahu tentang hal itu. Dan karena ketidaktahuannya mereka, justru mereka jadi lebih curious buat cari yang menyimpang dari situ. Bagaimana dia bisa tahu yang benar kalau misalnya basicnya aja nggak pernah dikasih tahu? Ya itu betul. Itu dia. Nah sebenarnya yang paling dasar di rumah bisa dikerjain sendiri apa sih? Jangan buat itu tabu dulu deh. Iya, betul. Jadi Balik dibikin dulu ke ngobrol kitanya, aja ya. betul. Kita ngobrol aja. Misalnya, kakak udah ada pacar belum? Pacar tuh apa sih mah? Gitu kan. Nah, baru kita kasih tahu gitu kan. Bahwa pacaran itu hubungan antara cewek sama cowok gitu kan. Untuk membina hubungan baik dulu gitu. Bukan untuk intercourse. Setelah itu, ketika dia udah masuk SMP, SMA, ketika dia udah tahu tuh biologinya tentang wanita dan laki-laki gitu kan, barulah kita ajarin. Apa sih sexual intercourse itu? Apa sih yang mendasari terjadi sexual intercourse itu kan? Apa aja yang harus kamu ketahui biar itu gak jadi salah? Salah dalam hal apa? Orientasi seksual. Yang kedua, bagaimana cara melakukan intercourse itu. Dan yang ketiga, kemungkinan bahayanya apa. Pendidikan sekarang tuh justru lebih ke arah kayak ya udah basic aja lu kasih tahu dulu. Tapi nggak pernah dikasih tahu pitfallsnya ada di mana. Pitfalls kalau misalnya di sexual intercourse apa sih dok? 1, nggak pakai pengaman. 2, lu nggak tahu status lu. Status lu sebagai HIV positif atau enggak, sifilis positif atau enggak. Which is yang lu nggak bisa lihat dari penampilan. Kasat mata ya. Betul. Semuanya itu harus diperiksa dari darah. Terus yang ketiga, ini orang kalau misalnya memang udah intercourse sama gua, harus gimana? Entah itu harus minum morning after pill atau gimana. Pitfalls itu yang gak pernah diajarin. Iya, betul. Selama ini kan. Itu penting banget padahal ya. Padahal itu penting banget. Part yang paling penting sih sebenarnya ya. Yes. Tapi kalau misalkan dari dokter nih ya, sebagai dokter, kalau si Ferry ini kan bukan dokter. Tapi aku mau tahu dari dua sisi yang berbeda, satu dokter satu bukan. Kalau laki-laki itu lebih prefer ada communication atau kayak udah langsung ganti gaya gitu. Ini soal yang mana lagi nih? Ini lompatnya. Iya lompat ya, ini random dong, random. Waktu intercourse. Komunikasi dulu sih. Lebih ke communication. Kalau saya iya. Oke. Maksudnya gimana sih nih gue? Tadi kita ngomong. Ini jauh banget sih. Memang terbangnya jauh sih. Bingung kan? Loncatnya jauh banget sih. Pas lagi kepikiran. Kita lagi on di sini ya. Terus tiba-tiba dong gitu. Kaget gitu ya. Iya gak? Jadi ini maksudnya gimana ini? Biar gak kaku dong. Bukan masalah gak kaku. Ini kan. Karena lagi keinget nanti aku lupa. Iya. Jadi gimana maksudnya pertanyaannya apa? Kalau cowok ya lebih suka komunikasi. Saya maunya gimana? Atau lebih ke langsung ganti posisi langsung gitu. Action gitu. Langsung action. Nah, kalau cowok aku kan pengen tahu nih sudut pandangnya laki-laki ya gitu. Ini mungkin dari tadi udah kepikiran. Udah kebayang-bayang. Tadi cuma pertanyaannya gitu. Agak berat ya, Bo. Iya. Bukan berat karena itu sebetulnya intinya penting ya. Betul, penting banget. Iya. Itu dibanding yang ini sebetulnya. Karena ini kan pertanyaan pribadi. Yang apa? Yang ketika saya jawab itu belum tentu terjadi sama orang lain, ya kan? Kan dia pengen tahu. Buat umum kan. Oke, gue jawab lah, ya kan? Kalau gue lebih ke automatically aja ya. Oh, otomatis. Jadi nggak yang perlu komunikasi autopilot. Autopilot. Langsung ya. Bahasanya lebih ke ya dia sudah. Lebih suka yang kayak martabak bolak-balik. Kayak langsung aja ya kan. Nggak usah pakai ribet-ribetin ya kan. Action langsung aja. Iya nggak sih? Bolak-balik ya kan. Dia suka yang kayak tempe ya.
ya kan bolak-balik Nggak perlu ribet-ribet gitu. Aduh, panas, ya kan? Ya kan? Kita kan tidak lagi dalam kondisi yang lagi kongko ya kan. Iya. Gitu. Jadi ya nggak perlu komunikasi Tapi banyak-banyak. komunikasi itu menurut aku ya itu penting sih. Maksudnya lagi lagi ngelakuin terus ada komunikasi itu penting juga sih. I love you atau apa itu satu hal yang menurut aku butuh dan perlu menurut aku. Ya ini bicara kebutuhan sih ya. Ibunya word of affirmation. Tapi karena kalau kita ngomong I love you nggak mungkin bilang emang benar kamu I love you lagi ngelakuin kan nggak mungkin juga ya pasti ada feedback yang baik juga kan. Itu kan ngomong I love you itu juga energi yang baik untuk orang itu juga loh. Iya, masalahnya ada beberapa case karena gue beberapa kali nanganin juga. Ini gimana nih dok? Karena beberapa kali si wanitanya ya itu sebetulnya sudah tidak antusias dengan pasangannya. Lalu kan bedanya laki sama perempuan ini nih, ini satu titik ini, yaitu adalah si perempuan karena memang sudah tidak nyaman ya dengan pasangan dalam konteks ini suaminya gitu. Dia akhirnya berpura-pura orgasme. Oh, siapa yang orgasm. ceweknya? Ya, ceweknya. Makanya kan ini titik yang bedanya jangan jauh. Kalau laki orgasme jelas ketahuan. Iya, kalau cewek emang iya sih bisa fake ya, fake orgasm. Ini gimana nih dok? Ini faktor ini memang ada dan beberapa kali case itu datang ke saya. Mungkin dia nggak memuaskan kali Bukan, atau udah nggak ada emosional. Karena kan? memang udah nggak punya rasa. Udah nggak ada emosional kan? Karena kadang-kadang perempuan juga dari kepala justru kan driven deh, sex driven deh. Oh ya? Bukannya dari feel? Dari kepala juga. Kepala juga. Ini dokter yang lebih tahu ya coba. Iya kan makanya nanya bukannya dari feel, aku tanya dong. Nah soalnya ada beberapa pasien walaupun dia cinta gitu, cuman karena dia waktu itu ada perasaan yang nggak enak ke suaminya lah, justru dia pura-pura aja gitu kan? Nggak turn on gitu. Iya benar. Iya. Itu banyak kasusnya soalnya dok. Saya dapat nemuin. Banget loh. Nah kalau kayak gitu kan mendingan nggak usah ya. Ya nggak bisa juga begitu. Tapi harus dikomunikasiin. Iya sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya sebelum masuk ke ranjang ya beresin dulu tuh. Iya benar. Masalahnya. Masalahnya kadang-kadang cowoknya nggak tahu dia punya masalah. Nah itu dia. Iya kan? Karena sifat cewek lagi nih. Kadang-kadang cuman kode-kode aja. Diem ya gitu. Gak pernah tuh mau komunikasi kan. Ya kan. Susah loh gitu. Itu sih mungkin salah satu blockage-nya ya. Kalau misalnya di itu cewek kalau kayak gitu masuknya apa tuh dok kejadiannya dok ya? Itu bukan penyimpangan tapi dok? Bukan penyimpangan sebenarnya. Bukan penyimpangan tapi ya? Bukan sih. Karena rasa insecure kali ya? Bisa dari insecure, tapi bisa juga gitu. gara-gara hal lain sebenarnya di otaknya si cewek itu. Bahkan saya juga beberapa kali juga case ya. Ini banyak sebetulnya kasus kayak gini nih dok, datang ke saya. Banget. Jadi dia merasa kayak diperkosa oleh suaminya sendiri. Karena dia sudah gak punya feel. Nah, itu masuk kategorinya apa tuh kalau kayak gitu tuh? Sulit deh itu ya. Harus ketemunya sama psikolog kalau kayak gitu. Oh gitu ya, udah masuk ke psikolog ya? Betul. Bukan seksolog. Karena seksolog. Seksolog itu kan salah satu bagian dari psikologi. Iya. Oke. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus ikut psikolog sih. Komunikasikan yang baik gitu ya. Apa sih yang jadi masalah gitu. Mungkin masalahnya bukan cuma dari diri si pasangannya. Justru dari diri kitanya juga gitu. Ya kadang-kadang gini, dok. Ada satu peristiwa yang triggernya adalah karena dia tahu suaminya melakukan hubungan itu dengan orang lain. Nah itu kan bisa terjadi. Sehingga dia merasa kayak kehilangan feel-nya dengan Iya itu total. sih drop sih. Nah itu ada yang pernah kejadian begitu tuh. Banyak kayak gitu. Mana cewek lagi kan, kalau misalnya cewek tuh selalu kayak gitu deh. Lebih di bawah hati kan. Iya itu. Itu solusinya nggak ada tuh dok. Ya itu bawa ke seksolog tadi Seksolog itu. Karena banyak juga yang datang ke seksolog itu justru bisa ngutarain. Iya. Karena jadi ada pihak ketiga soalnya kan. Gitu. Iya. Jadi sekarang tuh banyak banget situasi-situasi kayak gitu tuh sebetulnya. Dan ini salah alamat juga sih datangnya ke gue. Tapi itu faktanya memang begitu. Lempar dong ke dokter. Ya kan ini baru kenal. Ya lempar dong ke dokter. Kasih job lah buat Iya kan? dokter ya Jadi kan. itu situasi-situasi kayak gitu tuh. Nah kemudian ini dok kan di fenomena publik kan juga banyak sekarang itu terjadi satu situasi yang misalnya nih ketika melakukan hubungan seksual itu boleh dianggap tidak terlalu umum lah yang dilakukan nih. Nah itu apa ya masuk kategori penyimpangan nggak tuh kalau kayak gitu? Misalnya yang pakai diikat-ikat lah di. Oh itu termasuk penyimpangan sebenarnya. Oke. Bukan imajinasi. Tapi balik lagi, biasanya itu muncul dari latar belakangnya dia. Apakah masa dulu lalunya? pernah ada trauma di masa lalu kah gitu Oke. kan?
Soalnya ada beberapa pasien yang seperti dia submisif gitu ya. Ternyata dulunya pernah ada trauma gara-gara dipukulin gitu sama orang lain. Biasanya dari situ. Jadi rasa trauma itu bisa ke-trigger. Betul. Oh, oke. Dan justru memberikan dia kenikmatan kalau misalnya Iya, dia betul. kerja Iya, gitu, lakuin itu. benar-benar. Yes. Memang ada trigger sih ke situ ya orang Itu itu. udah termasuk penyimpangan sih. Penyimpangannya. Mm-mm. Buat orang umum. Orang Buat umum. dia itu nggak nyimpang kan? Gak menyimpang. Karena sesuatu penyimpangan itu ketika dilakuin sama dirinya sendiri kayak bener-bener Nah ini aja yang kok. kadang-kadang saya bingung nih dok. Jadi sebetulnya yang bikin membuat penyimpangan dan tidak itu sebetulnya mayoritas suara gak sih? Norma. Iya kan? Balik lagi. Ya kan? Kalau kebetulan yang gitu banyak misalnya mayoritas itu. Di Itu kan kelompok itu ya? Enggak, menjadi umum kan? Iya betul. Nah ini jadinya kan menarik ya kalau kita bicara soal itu ya Iya. jadinya ya. Karena balik lagi jadi relatif kan. Ya relatif. Tergantung suara terbesar yang ada di dekat lu. Betul, betul. Oke, jadi kalau sekarang saya sebetulnya pengen balik ke edukasi tadi tuh dok. Balik lagi Coba nih ya kita. Soalnya gini, saya pernah bilang nih di podcast juga bahwa kita itu kadang lebih sukses untuk mempersiapkan pernikahan Betul. dibanding mempersiapkan rumah tangga Iya. yang sangat panjang gitu perjalanannya. Nah sekarang kan kita nih kadang-kadang ketika mau menikah aja itu sebetulnya edukasinya kan kurang, ya kan? Kayak semacam kayak gampang aja gitu. Padahal kan sebetulnya harus ada hal-hal yang lebih detail gitu. Betul. Karena ini kita mau membangun satu perjalanan yang paling Long panjang, run ya. iya kan? Nah itu ada gak tuh satu masukan ya dari dokter buat orang-orang yang mau menikah nih? Buat mau menikah ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya untuk menikah itu bukan cuman gedungnya doang yang dilihat ya. Nah iya harusnya sih. Bukan resepsinya doang ya. Buat gaunnya juga ya. Nah, itu mahal-mahal buat apa sih sebenarnya? Iya kan? Yang paling penting sebenarnya apa sih? Ketemu sama psikolog. Nih, gue mau nikah sama orang ini. Cocok nggak? Apa yang harus gue perbaiki dan apa yang harus dia perbaiki juga untuk long run. Iya. Karena yang kita tahu pernikahan itu sebenarnya adalah maraton. Betul. Resepsi cuman buat buka talinya doang awalnya. Itu ini 100 meter lah sprint. Betul. Nah, itu dia yang suka dilupain sama orang-orang. Betul. Apalagi nih sekarang, zaman sekarang. Kalau misalnya cewek sama cowok udah mau nikah, yang ribet justru emak bapaknya. Iya kan? Di sini begitu ya. Nah, justru yang sebenarnya repot tuh sebenarnya mereka berdua kan harusnya. Karena yang mau menikah itu dua pasangan ini, dua kepala itu. Nah, yang kurang di Indonesia itu apa? Dua kepala yang dua individu berbeda gitu ya. Gak ada tuh media untuk disatuin pas lagi awal pernikahan. Jadi saling nggak tahu mana nih si cewek ini pengennya apa, si cowoknya pengennya gimana gitu. Apakah kedepannya norma apa yang bakalan kita anut gitu. Itu jarang banget diomongin di Indonesia. Mungkin itu salah satu masukan tuh buat yang calon pasangan harus tuh dibicarain juga. Jadi lebih kesiapan jasmani Mentalnya. rohani ya. Yes. Kalau jasmani oke lah mungkin udah siap gitu. Tapi mentally kadang-kadang ada orang yang dipaksa untuk nikah karena keadaan gitu kan. Nih teman-teman gue udah nikah nih, masa gue belum gitu. Nah mereka yang nggak mereka tahu itu mentality mereka. Apakah mereka udah siap atau belum sebenarnya? Gitu. Dan it's okay sebenarnya kalau misalnya ngomong ke orang tua atau ke teman-teman yang lain yang udah nikah, sorry gue belum siap nikah kok. Gitu. Gitu. Jadi kalau menurut dokter lebih baik kita melakukan hubungan seks after atau before. Nah itu kadang-kadang suka, berat ya. ya kadang-kadang orang suka, aduh kenapa nggak gue sebelumnya gue ini dulu test drive Coba dulu ya dulu kan gitu ada yang juga lain. kan yang pemikirannya ke situ, ada juga yang gue nggak mau, gue maunya nikah dulu gitu. Nah itu gimana tuh? Nah balik lagi ke norma. Norma apa yang lu anut sebenarnya? Kalau misal lu agamis banget gitu, udah itu menurut norma yang timur kita ya, orang sebagai orang timur, nggak ada tuh sebenarnya hubungan seks pranikah gitu kan. Ya sebenarnya nggak oke juga. Kenapa? Karena kayak beli kucing dalam karung. Iya jadi kayak zong gitu kan. Betul. Ada yang berpikir kayak ya nggak enak nih kenapa gue gitu kan, ada kan kayak gitu kan langsung ngedumel atau apa after nikah, tapi kan udah paten nih gue udah nikah sama Udah dia nggak gitu. bisa, Nah itu gitu gimana kan. tuh? Nah kalau misalnya di kedokteran Indikasi selingkuh, gitu ya. indikasi cheating itu mungkin Iya, gak sih? mungkin Pasti banget. ada kan? Apalagi kalau misal lu nggak Nah tahu itu jadi beli kalau apa menurut kan. dokter gimana? Before or
better nih. Sisi cowok ya, jangan Norma ya, sisi cowok ya. Oke, in my opinion ya, Iya, gak ngelihat Norma ya sebenarnya. Iya. Untuk long run, untuk maraton ini gitu ya, pernikahan, better sih sebelumnya udah pernah. Ya walaupun cuma But sekali gitu. safe sex, Oke. safe sex, pakai kondom. Oke. Begitu. Jadi dokter ada yang mau ditanya mungkin sama Pak Purwo. Atau Pak Purwo mungkin mau men-screening dokter. Oh iya loh, saya nungguin loh Pak. Ya, jadi kita ngebahas dokter sekarang ya. Widih. Kita yang meneliti dokter sekarang. Jadi kalau saya ngelihat ini nih, berdasarkan the first impression ya. Ini kalau pakai ilmu gestur, Dokter Ruben ini hokinya bagus. Wih, terima Ya, kasih. gestur nih. Ya. Cuman sebetulnya hokinya ini gimana caranya nanti bisa dimaksimalisasi gak? Kadang ada orang yang punya hoki, tapi dia tidak tahu cara bagaimana memaksimalisasi keberuntungannya itu. Iya. Akhirnya dia cuma lewat saja dalam kehidupannya, tapi nggak bisa dimaksimalisasi. Betul. Nah sekarang PR-nya adalah gimana dengan usia yang masih muda untuk memaksimalisasi itu. Iya. Karena ini kan baru dalam proses perjalanan menuju puncak lah bahasa saya. Iya. Nah nanti kalau itu bisa dimaksimalisasi, itu bisa sangat luar biasa sebetulnya. Itu satu poin. Kedua, yang terbaca sebetulnya, dirimu itu termasuk orang yang agak introvert sebetulnya. Iya. Jadi Kinda. tertutup dalam hal-hal tertentu yang berkaitan sangat pribadi gitu. Dan kamu hanya bisa bercerita dengan orang yang kamu anggap bisa membuat kamu nyaman untuk bercerita. Jadi itu selektif sekali. Nah, tapi kalau untuk urusan-urusan lain sih kamu bisa terbuka. Tapi untuk yang sangat pribadi, biasanya kamu akan nyari orang-orang yang benar nyaman dan percaya banget, baru kamu akan bisa keluar tuh ceritanya. Betul. Gitu. Itu yang terbaca Dr. Ruben. Terus yang menarik lagi, kalau nanti punya pasangan, ya, ini menarik lagi. Ini lagi kaitannya dengan hoki lagi nih. Itu bisa ngangkat si yang nikah sama dirimu. Makanya kalau bisa nanti itu yang nikah sama dokter harusnya diberdayakan. Gitu. Karena keangkat nanti dari hokinya dokter. Oke. Gitu. Entah dia nanti suruh kerja atau apa gitu. Nah itu keangkat soalnya. Itu bagus gitu. Nah cuman kan sensitivitas dokter ini cukup lumayan kalau saya lihat. Sensinya lumayan loh. Makanya dokter cenderung tidak terlalu suka dengan orang-orang yang the first impression-nya bikin nggak nyaman. Misalnya dia terkesan agak arogan atau dia terkesan agak sok tahu, terus gimana gitu, pasti dirimu pasti akan lebih banyak menghindar dengan orang kayak gitu. Yep. Kecuali dengan orang-orang, makanya tipsnya kalau sama dokter adalah biarin dia bicara dulu, dengerin, nanti setelah dengerin baru kita ungkapin tuh pendapat kita, baru dia nanti bisa lebih terima. Kalau udah langsung belum udah di counter, nah itu biasanya dia nggak terlalu suka. Yep. Itu yang terbaca begitu. Kita belum kenal sebelumnya ya. Belum. Tapi dokter nggak mau ada pertanyaan sama si Pak Purwo. Pertanyaan Apa ya pertanyaannya? spesifik mungkin ke si Pak Peri. Apa ya? Peri Gak gimana? bakalan dia, karena dia orang tertutup. Kalau disuruh begitu dia nggak mau. Beneran. Jadi udah cukup dibacain aja gitu ya dok? Iya, Dia dibacain deh, begitu. udah deh. Dia Iya. nggak akan nyaman. Tapi nanti setelah ini selesai, Iya, dia biasanya ini, gitu. Dia pasti mau ngomong. Iya, Gitu. iya, betul, Tipikalnya betul. emang begitu. Gak akan mau dia. Bener loh, dipaksa. bener loh. Iya. Atau mungkin dokter kan sebagai dokter nih, mungkin mau bertanya soal yang kaitannya dengan ilmu yang kaitannya dengan metafisik atau spiritual, yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan. Nah itu bisa jadi pertanyaan lah. Kalau itu kan umum tuh, Iya. ya kan. Mungkin, ya Apa kan. Kan ada loh dokter yang nggak percaya sama gini-gini, ada. Ada. Ada dong. Dan itu saya nggak bisa nyalain juga ya. Namanya juga soal keilmuan kan. Iya. Ada juga orang yang juga nggak percaya juga sama dokter. Dia maunya ke alternatif. Ada juga. Dan Iya, itu sesuatu yang tidak bisa diiniin. Tapi kadang-kadang ada nih, wah gue pengen nanya ini nih. Soalnya dari dulu gue penasaran. Kenapa bisa begini, gini, gitu misalnya. Ini gue pancing nih. Kalau pribadi kan nggak mungkin. Katanya Pribadi dokter. nggak mungkin dah. Ya kan? Katanya dokter nanti aja deh off cam. Ya deh ntar off cam Jangan aja off ya. cam. Ngeri katanya. Ngeri dah. Tapi seru banget loh hari ini. Seru banget. Tadi Iya udah makanya. panjang. Jadi udah gak ada pertanyaan nih ya? Udah ya? ada deh. Oke, tugas saya selesai. Dan
intinya gini, dari kesimpulan hari ini adalah bahwa cinta dan seks itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Itu poinnya. Bahwa seks adalah bagian dari cinta. Nah, kemudian bahwa cinta ini dalam konteks seks itu memang harus gradual. Artinya bertahap dan dia punya jenjang yang pada akhirnya menimbulkan emosional tadi. Sehingga kita tidak terjebak dalam gairah yang kotor. Dalam konteks di sini adalah nafsu yang liar gitu ya. Kira-kira gitu dok ya. Yep. Saya Atau kesimpulannya. mungkin dokter punya kesimpulan Nah buat kesimpulannya dok, apa dok? Saya nyimpulin sih gitu lah kurang lebih ya kan. yang Gitu. mungkin mengedukasi buat semuanya gitu dok. Oke. Mungkin lebih nambahin ya kayaknya. Ya. Lebih nambahin untuk generasi muda yang sekarang gitu ya. Apalagi Gen Z sekarang kan. Sebelum mulai suatu hubungan, pastiin dulu lah. Pastiin dulu statusnya kalian. Status mengenai penyakit kalian gitu ya. Atau Kesehatannya orientasi lah ya. kalian gitu ya. Genetik itu Betul. ya. Beresin dulu urusan pribadi kita sendiri. Barulah kita cari orang lain. Ya, betul. Jadi jangan melulu soal orang lain yang harus terbaik buat lu, tapi lu juga harus mempersiapkan diri yang terbaik buat orang lain gitu. Mantap. Gitu Jadi aja lebih sih. ke safety to each other. Betul. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Dr. Ruben atas waktunya. Thank Thank you you juga. dokter, Thank you seru juga, banget thank you. hari ini. Iya, Yes. semoga nanti ini bisa manfaat buat teman-teman yang nonton podcast hari ini. Yep. Dan jangan lupa ya, subscribe, lalu like and share YouTube channel kita, Ferry Purwo. Dan sampai jumpa nanti kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.